Terus, oke, sip. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan, para guru, kepala sekolah, pengawas, penulis yang terus setia bersama Perwas. Program kali ini program Carmina ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, Carmina itu adalah pantun kilat. Ya. Pantun kilat yang ditulis dua baris. Baris pertama sampiran, baris kedua isi. Karena disebut pantun kilat, ya, oleh karena itu kita harus menggunakan kata-kata yang ringkas, namanya kilat. Jadi berbeda dengan pantun-pantun lainnya, ya, usahakan dengan kalimat-kalimat yang ringkas, ya, sederhana, ya. Jadi hindari kata-kata dasar, kata bantu, ya. Usahakan katanya berdiri sendiri, ya. Itu namanya pantun kilat, ya. Jadi ringkas, cepat dan tuntas, ya, bahasanya. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ini ada gitu, nggak ada awalan, nggak ada akhiran, tidak ada, berdiri sendiri, ya. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus, ya. Jadi semuanya cepat, kalimat-kalimatnya juga ringkas-ringkas, ya. Itu ya, dan sudah banyak yang lolos. Tetapi dari evaluasi yang banyak lolos itu ternyata masih banyak yang tidak paham cara menulis sampiran dan isi. Ya. Bahkan tidak tahu juga apa arti sampiran dan isi. Hari ini kita garap dengan tuntas, jangan salah menulis pantun. Jadi syarat pantun itu ya pada sampiran dan isi itu. Baik, udah siap? Oke, Put. Kita presentasikan tentang sampiran ini. Jadi sampiran itu ya ibarat kalau dalam buah-buahan disebut kulit. Ya. Jadi kulit ya, sampiran itu kulit pada buah-buahan. Isinya adalah isi buah-buahan itu. Jadi kalau kita lihat kulit durian, beli durian, duren, tanpa kita buka dulu pasti udah tahu isinya durian, duren. Nah ini kan, ini kita tutup isinya, kita lihat buka, tanpa kita buka itu udah tahu ini pasti durian, ya. Nah, jadi yang buah yang kulitnya ini adalah kulit atau sampiran, yang isinya itu adalah isi. Artinya sampiran itu sudah menunjukkan isi. Ya nggak mungkin kalau kulitnya durian isinya manggis, ya. Nah, contoh lagi nih, lanjut. Nah, nggak mungkin kan, pas kulit kita beli durian isinya manggis, itu nggak mungkin. Nah, itu disebut rima dan sampiran bertentangan. Jadi nggak boleh. Kalau bertentangan kita nipu orang, ya nggak boleh bertentangan. Nah, gitu. Usahakan kalau tidak bisa dia sebagai kulitnya minimal tidak bertentangan. Nah, ini yang dimaksud sampiran dan isi. Kemudian untuk lebih sederhana lagi biar paham, sampiran itu kalimat perumpamaan atau sindiran. Misalnya ada seorang pembawa acara ya. Pembawa acara itu dia sampai hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan Raja Dangdut. Nah, itu sampiran ya. Jadi dia nggak perlu sebut namanya. Ya kan? Nah, yang keluar adalah lanjut, Bud. Ya, perumpamaan isi. Ya. Suara kemudian inilah dia Raja Dangdut. Pasti keluar Roma Irama, nggak mungkin Jojon ya. Kita tampilkan Raja Dangdut, yang pasti yang keluar pasti Roma Irama karena dia Raja Dangdut. Dia pelawak, nggak mungkin Jojon yang keluar. Itu yang disebut sampiran. Nah, jadi nggak boleh bertentangan. Kan lucu, hadirin yang berbahagia kita tampilkan Raja Dangdut, keluar Jojon. Itu bukan
sampiran. Sampirannya bertentangan dengan isi. Itulah arti sampiran itu. Oke, lanjut. Sampiran itu karena dia perumpamaan, gunakan kata-kata benda, ya, hewan, tumbuhan, dan alam. Kemudian hindari menyebut nama orang. Sampiran juga jangan menerangkan atau menyerahkan aktivitas atau tujuan. Ya, banyak yang membuat itu, ya, seperti ini. Kalau rajin pakal pandai, kalau yakin jangan berandai. Itu keduanya isi itu. Jadi satu bait ini bisa jadi dua karmina. Kalau rajin pelihara tupai, kalau rajin pakal pandai, ya, nah itu yang satu sampiran. Kalau tajin disangka cabai, kalau yakin jangan berandai. Tuh. Jadi sampiran itu bukan aktivitas, bukan tujuan, bukan isi, ya, bukan. Jadi tidak. Jadi dia apa namanya, sampiran itu pengandaian atau perumpamaan. Jadi kalimatnya itu kita ambil simbol-simbol, ya. Bisa simbol hewan, bisa simbol tanaman, dan hindari kata-kata nama, ya. Jadi simbol, misalnya kalau kita menggunakan simbol tupai, apa yang kita tahu tentang tupai? Tupai itu lincah, ya, cepat, cekatan, dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan tupai. Kita ingin menggunakan kata tadi ada apa? Ada perahu, ada kura-kura dalam perahu, ya. Nah, kura-kura itu dia sudah terbiasa dalam perahu, dan dia sendiri, ya. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa sesuatu lalu dia bertanya, itu nggak mungkin, ya. Dia sudah tahu. Jadi makanya pura-pura tidak tahu. Tuh. Jadi gunakan simbol-simbol kata benda, hewan, tumbuhan, dan alam. Jangan menggunakan aktivitas, ya. Nanti menjadi sampiran itu seperti isi, namanya sampiran berbentuk isi. Kemudian sebenarnya masih ada bot, lanjut. Kemudian dari evaluasi yang ada, ya, banyak juga peserta membuat sampiran itu tidak logis, ya, tidak logis, dan kalimatnya itu mengada-ngada. Kalimatnya mengada-ngada. Enggak, ini membuat sampiran itu kalimat biasa saja, yang logis. Jangan karena menciptakan rima dipaksa-paksain tuh, ya, kalimatnya. Nah, sementara kita sekarang sedang membuat karmina serius, bukan karmina plesetan. Ada saatnya kita buat karmina plesetan, ya. Jaka sembung bok golok, nggak nyambung goblok, itu kan pleset-plesetan. Sekarang kita mulai dulu dari yang serius. Kalau kita udah bisa serius, nah ketika kita melucu kita udah tahu, gitu. Ya. Orang sama. Nah, ini ada berapa kalimat-kalimat tuh yang dipaksain, misalnya menyebut nama tokoh, misalnya, tapi salah tokohnya, ya. Atau menyebut kata benda, tapi fungsi bendanya salah, ya. Kalimat-kalimat biasa aja, ya. Pantun-pantun dulu juga kalimat-kalimat biasa, ya. Jadi nggak perlu dibuat sedemikian rupa, ya. Di karang-karang kadang-kadang terbalik-balik tuh, ya. Misalnya aku mencangkul, dibalik-balik ini jadi mencangkul aku, karena rimanya akhirnya ku, makanya kunya dibaliknya, nggak boleh. Cari. Jadi kalimatnya harus logis, ya, masuk akal, dan tidak mengada-ngada, ya. Tidak mengada-ngada itu tidak mencipta suka-sukanya, seperti apa namanya, ada kalimat beli kerbau pakai pita, misalnya. Saya nggak, belum kebingungan beli kerbau pakai pita. Pernah ada nggak kerbau pakai pita? Nah itu kan nggak masuk akal, gitu. Karena ada kata, dia ingin kata ta, makanya kerbaunya dikasihnya pita. Nah itu. Nah, jadi banyak aneh-aneh itu, ya. Sementara kalimatnya membuat puisi, membuat pantun, apapun kalimat itu, walaupun puitis, tapi harus masuk akal. Nggak boleh mengada-ngada. Jadi itu dalam istilah kami jadi dewan juri apa ya? Membuat sesuatu yang tidak ada itu dibuat-buatnya, memandai itu kalau orang Melayu bilang.
Jadi tidak ada kalimat itu dibuat-buatnya, agar rimanya sama. Nah, sementara eh, menulis pantun, menulis puisi itu adalah menulis kata-kata biasa yang menghasilkan makna baru itu. Nah, itu kemampuan kita. Banyak banyak saya terima itu ya, yang menulis pantun yang suka-suka dia bahasanya, ya kan? Nah, hanya dia aja yang tahu. Kadang-kadang kalau dia bertanya lagi pada dirinya juga dia nggak paham apa yang ditulisnya, gitu ya. Jadi tulislah kalimat-kalimat biasa, ya kan? Kan kalimat-kalimat dulu kura-kura dalam perahu. Ya biasa aja kan, memang ada kura-kura dalam perahu, ya kan? Tapi kalau dibuatnya di situ kura-kura pakai pita, nah itu lucu. Kura-kura pakai jas, nah itu ya, mustahil kura-kura bisa pakai jas itu. Terus saya selalu tanyakan, pernah nggak ibu melihat kura-kura pakai jas? Nggak ada kan? Nah, karena dia ingin mengakhiran as, dibuatnya kura-kura pakai jas. Jadi kalimatnya harus logis ya, walaupun jadi rima itu dalam penilaian sebuah pantun, rima itu lebih rendah nilainya daripada kalimat pantunnya ya. Jadi isi pantunnya itu secara keseluruhan lebih tinggi daripada rimanya. Jadi kadangkala kita harus dalam menulis pantun itu harus lebih menyelamatkan pantunnya daripada rimanya. Ya, kalau nggak bisa ya kita ganti pantun baru. Jadi itu beberapa yang saya lihat ya, banyak yang tidak mampu membuat pantun Carmina. Yang pertama, sampiran itu sama sekali nggak ada hubungan dengan isi. Ya kan? Nah, itu. Yang kedua, memang banyak salah kok. Saya lihat di Google itu ada suatu akun mengatakan bahwa katanya rima sampiran itu bertentangan isi. Wah, kacau tuh. Itu banyak tuh salah tuh. Mana bertentangan? Isi kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Memang bertentangan. Itu bagian kura-kura dalam perahu dengan pura-pura tidak tahu itu berhubungan. Ya. Yang bertentangan itu adalah ya kan, pagi-pagi buang sampah misalnya. Pagi-pagi menyembah Allah. Nah, itu bertentangan. Nggak boleh. Ya kan? Allah itu maha suci, sampah itu maha kotor. Nggak boleh tuh. Mentang-mentang akhirannya dicarinya katanya itu. Ya kan? Nah, kemudian Bu Susanti terbang ke langit misalnya. Pertama sudah salah membuat nama. Kemudian terbang ke langit. Bisa nggak dia terbang ke langit? Nggak logis juga. Ya, nah, gitu. Atau bisa saja logis Superman terbang ke langit. Ya Superman. Ya. Jadi kalimat Superman itu tidak pas untuk kalimat pantun. Ya, pemilihan kata-kata juga karena kita mau pantun, nah, kita pilihlah kata-kata yang cocok dengan pantun. Nanti masalah kata-kata, nanti Pak Sam akan menerangkan. Misalnya banyak yang membuat kata ilmiah, boleh nggak mau kata-kata ilmiah? Boleh aja, tapi kan karena kita sedang tidak nulis ilmiah, kita sedang menulis pantun. Jadi gunakanlah bahasa pantun. Saya kira itu ya untuk segmen pertama ini. Silahkan bertanya, nanti jika sudah selesai segmen saya, kita akan pindah ke segmen Pak Samuktar Caniago. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau bertanya. Ya. Gimana Bang? Ya, jadi kita tanya jawab dulu. Nanti Oke, setelah silakan. itu baru setelah ini tuntas, ya. Ayo silahkan. Ada yang bertanya? Kalau tidak, nggak ada yang bertanya, berarti bisa semua nih. Kita Mungkin cek disambung dulu kali Bang di biar chat ya. ada masukan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke Pak Samuktar. Yang bertanya silakan di chat room aja Bang. Nah, kalau ada yang bertanya, silakan di chat ya. Nah, tapi saya baca Iya, belum ada iya, yang iya. bertanya tuh. Baru mengatakan saya hadir, saya hadir, saya hadir, saya hadir dulu ya. Iya. Oke, ada yang bertanya? Atau kita lanjut ke Pak Samuktar? Oke, silakan kalau enggak
yang bertanya, kita lanjut ke Pak Sam Mukhtar. Silakan Pak Sam. Saya Ya, kenalkan dulu Pak makasih. Sam Mukhtar. Pak Sam Mukhtar ini adalah seorang penyair ya dan sastrawan, tokoh budaya. Beliau adalah pimpinan atau pendiri dari komunitas literasi Betawi, dosen bahasa di Universitas Negeri Jakarta ya. Nah, dan beliau adalah berapa kali jadi ketua panitia di Perwas ya. Kami saling memperkuat, saling membesarkan untuk menjaga literasi ini. Itu ya. Kemudian banyak karya-karya beliau ya dalam bentuk antologi puisi ya. Setiap tahun melahirkan satu bahkan dua kumpulan puisi. Itu baru karya sendiri, belum lagi yang beramai-ramai. Ya, silakan Pak Samuktar Canago, MS apa? M Master MSI ya? Ya, Master of Science. Dr. Andes MSI. Silakan Pak Sam. Iya. Terima kasih Datuk. Iya, Ya, alhamdulillah. Iya, videonya, ini silakan videonya hidup. halo, ya. Azmi baca ya. Put video Pak Sam, arahkan ke Pak Sam ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Datuk Sri Asri Janul tadi merupakan pengetahuan baik ya bagi kita semuanya ya. Dan selama ini kita memang tidak terlalu tidak terlalu menganggap penting apa itu Carmina begitu. Permasalahannya seringkali kita dengar orang menggunakan, tapi kita tidak terlalu peduli begitu. Seolah-olah Carmina itu memang hanya orang tertentu saja yang bisa menciptakan. Sepertinya begitu. Jadi seolah-olah bahwa orang bisa membuat Carmina, dia saja yang ini. Lalu yang lain tidak merasa dan tidak berkeinginan untuk juga bisa membuat Carmina begitu. Nah, sebagaimana yang telah kita lakukan selama ini ya Datuk, yaitu terkait dengan gurindam, kita ternyata bisa dan banyak peserta yang akhirnya juga bisa mengenal apa itu gurindam. Kita selama ini tidak terlalu mengindahkan apa itu pantun ya. Tapi setelah pantun dijadikan warisan dunia tak benda bersama-sama dengan Malaysia, kita baru terperangah begitu. Ternyata pantun itu membuat dua negara yang bertetangga ini diakui dunia sebagai negara yang memiliki warisan tak benda itu begitu. Nah, perlakuan antara negara kita dengan negara Malaysia terhadap pantun ini patut menjadi perhatian kita semua. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita ternyata tidak terlalu juga peduli dengan pantun. Nah, kalau lama-lama seperti ini, nanti pantun hanya diyakini dan dipelihara dan lebih banyak dikenal oleh saudara kita di Malaysia. Nah, ini tentu saja sesuatu yang tidak kita inginkan. Sehingga sekarang alhamdulillah berkat upaya kita semuanya, Perwas sudah melakukan 2 kali ya untuk
terkait dengan pantun ini, yaitu 1000 guru menulis pantun serta acara pantun budaya. Ini luar biasa. Dan sekarang kita juga sedang melakukan lagi, menulis pantun budaya lagi untuk kedua kalinya. Dan sekarang ini yang baru lagi ini, yaitu kita mencoba mengangkat yang kita kenal dengan istilah pantun kilat. Nah, Bapak dan Ibu, saudara sekalian, dulu ketika kita mendengar orang berbicara, Pak, kedengaran Pak suaranya. ya, baik, saya ini kebetulan menggunakan handphone Bang Datu. Saya tidak pakai kamera dulu ya, Bang Datu. Nah, bagaimana? Terdengar suara saya? Ya, sudah terdengar. Alhamdulillah. Ya, maaf ya, tidak pakai kamera dulu nggak apa-apa ya. Ya, jadi ya kita sering mendengar orang menggunakan berbagai pantun yang kemudian kita kenal dengan istilah pantun kilat. Sudah gaharu cendana pula. Tadi yang disebut oleh Bang Datu Asnur tadi. Nah, lalu tanpa menyebutkan isinya kita lalu tahu. Oh, ternyata maksudnya sudah tahu bertanya pula. Ya, seringkali orang-orang tua kita zaman dahulu hanya dengan mengucapkan sudah gaharu cendana pula. Nah, maksudnya kita ngerti bahwa sudah tahu kok masih bertanya juga. Nah, itu yang sering kali tadi disebut oleh Bang Asnur, bahwa ternyata hanya dengan menyebutkan sampiran kita sudah tahu apa isi dari pantun kilat tadi. Itu yang kekinian kita juga sering mendengar pantun kilat yang juga sudah populer, yaitu misalnya zaman dahulu kala kalau kita sering menulis surat, kita sering mengatakan 4 kali 4, 16. Apa maksudnya kira-kira? Sempat harus dibalas. Kalau ada orang menyebut Sempat, tidak sempat harus dibalas gitu ya. nah, iya betul Kembali sekali. pelan suaranya. Iya, betul sekali. Jadi tanpa kita menerangkan isinya, orang sudah tahu 4 kali 4, 16. Artinya sempat tidak sempat harus dibalas. Jadi begitu indahnya ya bagaimana kalau kita sebutkan isinya, sampirannya, kita sudah tahu. Itu saking populernya pantun kilat itu. Di Betawi, kalau ada anak perawan, anak perawan sering tidak terlalu mengindahkan kondisi di sekitarnya, lalu dia kentut sembarangan. Lalu orang tua di sekitar anak perawan itu akan mengatakan, tempayan tutupnya piring. Apa artinya itu? Wah, tempayan tutupnya piring, gitu. Itu sebenarnya untuk mengingatkan itu anak perawan tadi. Tempayan tutupnya piring, anak perawan kentutnya nyaring. Nah, itu dengan mengatakan sampiran tempayan tutupnya piring, anak perawan itu sudah nyengir aja dia. Maaf gitu, maaf enggak keplodosan kentutnya gitu. Keplodosan. Kira-kira begitu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Di pantun kilat yang
hanya digunakan. Nah, ini upayakan tidak lagi dijadikan yang akan diakui sebagai kalina kita, jangan sampai itu. Dahulu parang, sekarang besi. Apa artinya, Bu? Sekarang benci. Dulu sayang, sekarang benci. Dahulu parang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang Saya benci. sekarang benci. Ya, iya betul. Itu dahulu sayang, sekarang benci. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa dari aturan yang dipakai. Nah, ini sudah nggak, jadi jangan lagi ambil untuk pakai dan kita jadikan, kita akui sebagai milik kita. Ada juga tuh yang ternyata tidak terlalu bagus karena persamaan bunyinya nggak bagus dengan maksud yang sama. Dahulu becak, sekarang bendi. Cuma kebetulan sama saja bunyi A-nya. Jadi dahulu suka, sekarang benci. Nah, itu tidak bagus karena itu kata becak dengan kata suka memang bunyinya seperti bisa berterima, tapi yang satu kan becak gitu tulisannya ya. Walaupun bacanya becak. Nah, lalu kata suka. Nah, mungkin ini adalah contoh yang dilihat dari rima, terutama tertulis terlihat tidak sampai cocok ya dengan suka gitu. Kalau terdengarnya sih becak suka, nah itu mungkin agak ini, tapi ini dalam yang populer didengarkan oleh banyak orang ya. Dahulu becak, sekarang bendi. Dahulu suka, sekarang benci. Nah, pantun-pantun kilat yang sangat populer seperti yang Bapak saya sebutkan tadi, ya, usahakan tidak lagi dipakai. Apalagi misalnya dangdangtut akar kolang kaling. Apa kalau ada orang ngomong begitu, apa maksudnya kira-kira? Ini lagu permainan anak-anak ini. Siapa yang kentut Dangdangtut ditangkap akar Raja Maling. Iya, betul sekali ya. Dangdangtut akar kolang kaling. Siapa yang kentut ditangkap Raja Maling. Iya, itu populer ya, sudah populer di Betawi. Dangdangtut jendela uwa-uwa. Apa artinya? Siapa yang kentut pasti lekas tua. Betul sekali. Ya, itu bagian dari apa namanya pantun-pantun budaya yang sudah terkenal di satu daerah, katakanlah di Jakarta itu ya. Ada lagi yang sering dijadikan ledekan ya, diledek gitu. Ini juga sudah populer itu. Dangdang kukusan. Tahu dandang? Dandang tahu kan dandang? Tempat masak gitu. Tahu Halo? Pak San. Tahu. Iya, jadi sering dipakai kan dangdang kukusan. Lalu untuk ngeledek orang Padang itu. Iya, ya sering dipakai juga itu. Terdengar juga itu semacam pantun kilat juga. Terus ada lagi misalnya gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut senang Kenyang lahir. perut, senanglah hati. Iya betul. Kenyang perut senanglah hati. Nah ini adalah pantun-pantun kilat yang sudah populer dan itu
menjadi bagian yang sudah dikenal oleh etnis tertentu. Nah, baik untuk kepentingan mengingatkan atau semacam pembelajaran atau juga untuk kepentingan permainan gitu. Itu nah usahakan jangan lagi diambil ya Bapak dan Ibu. Ini usahakan hindari plagiasi dalam hal seperti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang menemukan di internet baik sampiran maupun isinya, nah upayakan diupayakan hindari. Mungkin kalau memang isinya mau diambil dan bagus, nah mungkin mencari sampiran yang lain, yang variatif, yang lebih kreatif. Gitu. Mungkin itu yang saya ingatkan ya. Lalu tadi Bang Asnur mengharapkan kita itu kreatif dalam memilih diksinya. Kita punya kamus. Mengapa tidak kita coba cari di kamus? Kamus-kamus dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi terakhir yang diterbitkan oleh Badan Bahasa itu juga bagus sebagai tempat kita mencari dan menemukan kata ya. Baik yang sifatnya kata-kata ya maksudnya yang terutama kata-kata yang populer yang sudah dipakai di dalam keseharian kita, maupun Bapak dan Ibu mencoba untuk menggunakan kata-kata yang sudah lama tidak dipakai. Dalam istilah linguistik disebut itu kata-kata yang sudah arkais. Nah, kata-kata yang arkaisnya simbol seperti simbol keris begitu. Nah, simbol keris yang dipakai di dalam sebuah kata itu artinya itu sudah tidak digunakan. Nah, itu mau diangkat lagi juga silakan saja. Ya. Jadi dicari kata-kata yang sudah lalu lama, tidak jarang digunakan oleh masyarakat, tapi pernah muncul ya, di lumayan di masyarakat di Jogja. Nah, mungkin untuk dengan mencari rima yang gitu ya, mungkin bisa kita gunakan cara-cara seperti itu. Kalau seandainya masih memungkinkan mendapatkan kata
Kenapa terdiam? Halo, Pak Sam? Pak Sam Katanya manggil aku. Pak Sam kena sinyalnya ya. Oke ya, kira-kira tadi Pak Sam menyampaikan tentang pentingnya originalitas dalam menulis karya ya. Jadi buatlah Carmina yang betul-betul original ya, karya sendiri. Jangan mengambil Carmina yang sudah ada ya, sudah diciptakan orang, baik yang sudah populer maupun yang belum. Karena dosa seorang penulis adalah ketika dia menjadi seorang plagiator ya. Itu susah diampunin tuh, sampai dia meninggal pun ingat orang gitu. Itu karya-karyanya plagiat semua tuh gitu. Terus yang kedua, pilihlah diksi yang sesuai dengan pantun ya. Karena kita memilih Carmina, Carmina ini adalah pantun kilat. Gunakanlah kalimat-kalimat ringkas. Ya. Tuh. Kira-kira itu nanti lanjutannya itu nanti ada lagi tuh, cuma Pasam nggak masuk ya, tentang menulis apa nggak masuk apa sinyal, dia terlempar kayaknya beliau ya. Oke, tadi udah dijelaskan ya. Sampiran itu adalah bayangan dari isi. Dia ibarat buah-buahan. Sampiran itu adalah kulitnya. Kalau kita lihat kulitnya, kita udah tahu isinya. Kita beli durian atau durian. Belum kita buka, kita udah tahu itu durian. Nggak mungkin manggis. Nah, oleh karena itu, kalau isinya manggis, itu namanya bertentangan kulit dengan isi. Ya, itu. Sama juga seorang MC ya. MC kadang-kadang membuat kejutan. Dia nggak sebutkan nama orangnya, tapi orang udah tahu siapa namanya. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan penampilan berikut ini Raja Dangdut. Ya, itu pasti yang keluar Rhoma Irama, nggak mungkin yang Jojon. Ya, nah itulah yang disebut sampiran. Dia tidak sebut namanya, tapi kita udah tahu itu adalah orangnya. Itu disebut sampiran. Ya, jadi sampiran itu menunjukkan isi. Jadi pembatas dia sebelum ke isi. Jadi nggak boleh apa sampiran itu sama dengan isi, ya. Ya, tadi itu ada yang buat tuh, ya. Sampiran itu tidak kata kerja atau tidak menjelaskan sebuah pekerjaan atau peristiwa. Peristiwa itu ada di isi. Ya. Ya, tadi ada Pak Ahmad Kusairi dari Babel. Dia bertanya, bolehkah ini ketika gelap nyalakan lilin,
jadi orang jangan jebelin. Nah, kata lilin itu tidak cocok dengan nyebelin. Lilin itu adalah simbol dari cahaya. Carilah kalimat yang berhubungan dengan lilin itu. Dan kemudian rima tengahnya gelap dan orang itu nggak sama. Kalau gelap di atasnya, maka up juga di bawahnya. Jadi kita menggunakan rima tengah dan rima akhir. Kalau nggak mampu rima penuh. Kalau bisa rima penuh, semua kata-kata itu memiliki rima yang sama. Tapi minimal rima tengah dan rima akhir. Rima tengah itu ada di kata kedua. Rima akhirnya ya rima akhir. Ikan sepat, ikan gabus. Kan? Makin cepat, nah cepatnya dengan sepatnya. Makin bagus. Ya. Gabusnya dengan bagus. Kalau itu rima dengan rima ganda ya, rima ganda, rima tengah dengan rima akhir. Kalau rima penuh itu tadi kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu ya. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula, itu rima penuh. Setiap katanya ada rimanya. Kalau mampu seperti itu lebih bagus. Tapi sesekali jangan paksain kalau nggak logis, kalau sampirannya bertentangan isi. Selamatkan sampiran isi, ya. Nah, baru rimanya. Jangan gara-gara rima kita mengorbankan sampiran dan isi. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Silahkan bertanya. Lambaikan tangannya, angkat tangannya, atau tulis di apa? Sesi pertanyaan. Silakan. Yuk. Assalamualaikum Bang. Ya, Bu Hepnita, silakan. Dari mana, Bu? Ini dari benahnya apa Bang? Dari benahnya Sia. Oh, Siak Sama Indrapura. Ya. Ya, silakan. Ini nak tanya tentang rima tengah dan rima akhir ini, apakah dua huruf ini harus berbunyi sama? Misalnya macam ini. Buah mangga, buah mempelam. Terus isinya kalau begini bisa enggak ya? Kawan semua, selamat malam. Nah, itu bisa, tapi lemah karena satu mangga semua hanya satu huruf yang sama. Kalau bisa saja, tapi lemah dia. Kalau bagus dua huruf, ya kan? Jadi harus dua huruf ya, huruf yang bunyi sama. Jadi mangga ya keluarga ya. Ya. Itu nggak bisa semua itu. Bisa, tapi dia lemah ya. Satu huruf itu lemah dia. Kita memilih kan dua huruf minimal, maksimal ya dua huruf minimal bisa 3 dan 4 ya. Lebih bagus tuh, dua suku kata lebih kuat lagi dia. Minimal satu suku kata itu dua huruf ya. Iya. Ya, Buah makasih mangga, Bang. buah mempelam. Nah. Salam keluarga, selamat malam gitu. Itu masuk. Salam keluarga, selamat malam. Ya, makasih Bang. Udah. Yes. Ya. Assalamualaikum. Salam itu rima ganda ya, rima tengah dan rima akhir. Ada lagi yang mau bertanya? Itu nggak ada hubungan ya sampiran isi, tapi tidak bertentangan, jadi bisa dipakai. Karena mencari buat pantun itu yang bayar isi itu memang kerja keras membuatnya, kan? Ada yang bertanya lagi? Ada 83, masa nggak ada yang bertanya? Udah paham semua? Halo Bu Karlina?
Kalau disebut paham mungkin sedikit-sedikit Pak. Sudah mulai paham. Ibu Karina dari mana, Bu? Dari Pelalawan. Oh, Pelalawan nih. Oke. Udah lolos Iya. belum pantunnya? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah ya. Gila, Karina orang Pelalawan juga jago pantun tuh. Tidak juga Pak. Ya, cuma kadang-kadang kalau banyak orang yang sudah biasa berpantun, tapi dia tidak sadar tata caranya itu. Ada apa dari Bagas Piapi itu, ya kan? Sampai dia menggelarkan namanya sebagai Raja Pantun. Jago dia berpantun lisan, tapi tidak tahu dia mana yang sampiran, mana yang isi, mana yang rima aja tidak tahu dia. Karena dia bakat alam gitu kan. Nah, ketika dia menulis pantun, bingung dia, kan? Kenapa? Karena memang berbeda teknisnya pantun lisan dengan pantun tulisan. Pantun tulisan itu tidak sekedar bunyi yang sama. Kalau diucapkan bunyinya sama udah enak dengar, tapi tulisan beda hurufnya terasa dalam tulisan itu tak menarik untuk dibaca. Ya. Itu Ya, bedanya kalau dulu tulisan. kan Nah, sekarang kita masuk ke era pantun tulisan. Ya. Nah, Kalau dulu kita buat pantun kan asalkan rima di ujungnya Orang sama, bertanya udah udah. oke gitu Pak. ya, sesama bunyinya adalah tuh kan. Iya, Nah. jadi setelah masuk di pelatihan Karmina ini, baru terasa ternyata membuat pantun itu tidak segampang yang kita pikirkan selama ini. Ternyata antara sampiran dengan isi harus menyambung dan itu tidak boleh bertolak belakang dan sebagainya. Ya. Jadi 2 kali pelatihan ini semakin membuat kita yakin kalau membuat pantun. Tapi setelah tadi pokoknya baru terasa enak didengar dan terasa manfaatnya kalau pantun yang kita buat adalah benar-benar betul-betul adalah sebuah pantun yang benar. Ya, itu. Jadi itu berlaku untuk sebuah pantun ya. Jadi sampiran berhubungan di situ, sampiran bayang di situ berlaku untuk sebuah pantun. Contoh di pantun warisan, ya pantun yang sudah terkenal, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu itu, ya itu melawan arus. Mudah atau susah? Susah, makanya Susah, ya. isinya bersakit-sakit dahulu. Nyambung kan? Berenang-renang ke tepian, udah lewat dia masa susah itu, sampailah dia ke tepian. Berlari aja udah sampai di tepian tuh bahagia karena sudah melewati masa sulit. Isinya bersenang-senang kemudian. Nyambung gitu. Macam mana bertanya? Hampir semua pantun-pantun zaman dulu itu sampingannya berhubungan sih. Pisang emas bawa Lihat, berlayar, masa sebiji dalam peti. Mas. Hutang emas Hutang dapat emas dibayar, bisa hutang dibayar. budi dia bawa mati. Ya, pisang emas bawa berlayar. Kata berlayar itu bahasa Melayu artinya pergi tamasya atau jalan-jalan. Ya kan? Nah itu. Ibu Karlina mau ke Malaysia. Ya, dari kampungnya. Gratis atau bayar? Bayar Pak. Nah, iya itulah dia. Pergi berlayar itu bayar. Dia bawahnya apa? Utang emas dapat dibayar. Nyambung kan kata berlayar dengan bayar. Nah itu. Iya. Masa si biji dalam peti. Peti itu adalah simbol kematian. Ya, dulu orang-orang mati masuk peti itu. Di bawahnya hutang budi di bawah mati. Kata peti dan mati nyambung. Gitu. Jadi begitu orang buat pantun dulu. Ya, apalagi pantun-pantun dulu tuh. Jadi Kalau dipilih. Pak, kalau padi katakan padi, jangan Nah. aku tertampi-tampi. Kalau Ya. jadi katakan jadi, jangan aku ternanti-nanti. Nah itu kan menyambung. Ngapain kita menampi padi kalau bukan padi? Ya kan? Capek menampi padi itu. Rupanya bukan padi pasir gitu. Ya kan? Nah, jadi menyambung dengan isi. Begitu ya orang-orang dulu gitu. Nggak sembarangan membuat sampirannya. Ini tiba-tiba kita buat suka-suka kita kan. Nah, suka karena ada kodok pakai pita gitu. Ya kan? Nah, kayak gitu. Kamu goblok suka berkata. Jadi kayak gitu. Mana pula ada kodok berpita. Itu nggak logis gitu. Jadi buatlah kalimat-kalimat yang logis. Kecuali memang kita nanti ada membuat Karmina lucu atau Karmina plesetan, silahkan. Tapi ini sekarang ilmu dasarnya adalah kita membuat Karmina yang serius ya, Karmina yang betul Karmina dengan ilmu dasarnya. Kuasai ilmu dasarnya dulu, nanti bentuknya terserah itu kita mau kemana gitu.
Cuma banyak di kita kepingin jadi penulis hebat, langsung bisa hebat gitu. Jadi penulis, jadi penyair, tiba-tiba ingin menulis puisi macam-macam bentuk. Ya. Sementara menulis puisi aja belum puisi. Nah itu. Gitu juga pantun. Kuasai dulu menulis pantun itu. Kalau udah benar kita bisa masuk yang lain. Nah, gitu juga Carmina ini. Ya, kalau udah benar sampiran di sini udah oke. Ya, hati-hati ya menulis Carmina ini kalau salah-salah bisa mirip dengan Gurindam. Karena Gurindam juga 2 baris. Apa beda Gurindam dengan Carmina? Kalau Gurindam Tidak itu nyambung. 2 baris, keduanya isi. Mm-mm. Sementara Carmina 1 baris sampiran, 1 baris isi. Itu bedanya. Nah itu kemarin siapa tuh Bu? Dasmainil 1 ya, 1 bait itu dia nulis Gurindam. Gitu. Ya, Betul. ya, Dari mobil ya, itu bedanya ya. bedanya. Nah, jadi kalau ingin aneh, saya kasih lagi tahu rahasia menulis Carmina. Ya, untuk mengetahui rima, buat 2 baris 2 baris. Nah, itu ketahuan rimanya itu. Kura-kura, ya, dalam perahu, ya, pura-pura, tidak tahu. Jadi 4 baris. Tapi dua kata. Nanti akan ketahuan rimanya udah benar atau tidak. Oh, cara. Itu kan kalau kita Carmina itu kan 2 baris 4 kata. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, ya kan? Sekarang kita pecah dia menjadi 4 kata. Seperti pantun biasa. Nah, itu nanti akan jadi AB-AB dia. Kura-kura, ya, dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Itu akan ketahuan rima atau tidak. Cara mengetes rimanya sudah jadi atau belum. Buat yang 2 baris tadi jadi 4 baris. 4 baris, 1 baris 2 kata, 2 kata, 2 kata. Akan ketemu rimanya. Kalau belum tercipta rimanya akan ketahuan. Tapi dengan asli jadi AB-AB ya. AB-AB. Nah, kalau Carmina itu kita jadikan 4 baris, setiap baris 2 kata dia jadi AB-AB itu. Kura-kura 1 baris, dalam perahu 1 baris, pura-pura ya tidak tahu. Nah, itu AB-AB. Nah, tapi terbaca setiap barisnya ada rimanya. Itu cara untuk mengetes ini udah dapat rimanya atau belum nih. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, saya ulang lagi ya yang baru masuk. Putri, saya ulang lagi masalah sampiran dan isi ya. Silahkan layangkan lagi, Put. Jadi, sampiran, kita mengupas sampiran isi dari awal tadi. Suaranya hilang. Oke, tadi kita ulang lagi ya, sekali lewat ya, tentang sampiran dan isi ya. Silakan Put ditayangkan lagi. Apa itu sampiran dan isi ya, agar kawan-kawan paham betul apa yang disebut sampiran dan isi itu. Sebab kalau nggak paham kacau nanti ya. Kacau. Oke, silakan Put. Bagi yang baru masuk ya, ini dia presentasinya. Sampiran dan isi ya. Apa yang maksud dengan sampiran, apa yang maksud dengan isi. Jangan rencana mau buat sampiran, ternyata buat isi juga. Sampiran itu ibarat kulit pada buah-buahan. Isinya adalah isi buah-buahan itu. Ya. Jadi kulit. Nah, kalau kita beli durian nih sampai kiri ini tuh kulitnya. Kita nggak buka tuh kulitnya, kita tahu isinya pasti durian. Bila melihat kulit tanpa dibuka sudah tahu isinya. Begitulah hakikat sampiran dan isi. Jadi kita beli durian nih, dikasih orang tuh kulitnya, pasti isinya durian, nggak mungkin manggis. Lanjut. Nah ini, kulitnya nggak mungkin manggis kan? Nah kalau ada kulitnya isinya manggis, itu namanya sampiran bertentangan isi, atau isi bertentangan dengan sampiran. Ya, apa jadinya? Kalau kalian atau kawan-kawan menjual durian, orang beli durian, tapi ya isinya pas dibuka manggis. Apa jadinya tuh? Nah begitu juga pantun. Sampiran itu ya harus membayangkan isi, harus sama isinya dengan sampiran. Kalau tidak sama, minimal jangan bertentangan ya.
Lanjut. Sampiran juga seperti perumpamaan. Jadi perumpamaan ke isi. Sementara isi adalah maksud atau tujuan yang ingin disampaikan. Seperti yang saya contoh tadi, seorang MC memanggil seseorang yang akan ditampilkan. Kadang tidak menyebut nama seseorang itu. Ya, sebutlah, kita tampilkan Raja Dangdut. Nah, yang keluar Romai Rama tuh. Nggak mungkin Jojon yang keluar. Apa jadinya kalau MC memanggil Romai Rama yang keluar Jojon? Ya kan? Nah, itu bahaya, langsung TV tutup tuh. Waduh, keliru nih. Nggak boleh, itu namanya sampiran bertentangan dengan isi. Ya. Kecuali tadi kita tampilkan pelawak yang lucu, misalnya dengan pelawak yang berkumis setengah di hidungnya, itu baru Jojon. Oke. Jadi tanpa nyebut namanya itulah. Orang udah tahu. Ya, sampiran menggunakan kata-kata benda ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam, agar menghindari sampiran itu sama ada isi. Jadi sampiran itu jangan menerangkan aktivitas atau tujuan atau aktivitas tujuan itu ya, isinya. Jadi dia perumpamaan. Kalau rajin pangkal pandai, kalau yakin jangan berandai. Itu dua-duanya isi. Kalau dibuatkan sampirannya, satu karmina tadi menjadi dua. Kalau rajin pelihara tupai, kalau rajin pakal pandai, itu. Kalau tajin disangka cabai, kalau yakin jangan berandai, gitu kan? Jadi dua dia. Nah, kebanyakan kawan-kawan banyak yang tidak tahu, dia buat sampiran sama dengan isinya. Ya, sampiran itu bayangan, sampiran itu perumpamaan. Jadi carilah kalimat-kalimat, boleh kata benda, boleh hewan, boleh tumbuhan, jangan menyampaikan gagasan atau tujuan. Tujuan gagasan itu adanya di isi. Saya kira itu ya. Itu aja sebetulnya dari proses kita belajar kemarin itu banyak yang keliru di situ ya. Banyak keliru di situ, kalau sudah paham enak tuh ya. Betul yang namanya. Dan untuk mengetahui simbol-simbol tadi, seorang penulis karmina, entah dia pantun, entah puisi, memang gak jauh-jauh itu ya. Kita harus menguasai sifat kata, maksud kata, kerja kata. Kalau nggak mengerti kata kerja kata, sifat kata, susah kita membuat karya itu. Lilin, apa fungsi lilin? Lilin itu berhubungan dengan cahaya. Maka isinya kita cari yang berhubungan dengan cahaya. Ya kan? Jangan mentang-mentang lilin, kita mencari isi yang sama dengan nyebelin. Nyebelin itu dengan lilin nggak ada hubungannya. Kan? Nah, carilah kalimat yang ada hubungannya. Karya kita lebih bagus. Ini berlaku bukan hanya untuk pantun karmina, tapi untuk semua karya. Puisi, cerpen apa ya. Yaitu penggunaan kata yang sesuai dengan fungsi kalimat dan sebagainya. Karena dasar kita adalah kata. Kalau seorang penulis tidak memahami kata, tidak akrab dengan kata, tidak tahu sifat kata, dia akan meraba-raba. Sehingga dia menciptakan kata-kata baru, cuma dia dan Tuhan yang tahu tuh. Nah, itu. Jadi kata-kata itu sudah ada makna semuanya. Ya. Orang udah tahu lilin itu. Lilin itu apa? Pasti benda yang bercahaya kalau kita hidupin. Kayak gitu. Jadi setiap yang bercahaya bisa kita gunakan isinya yang berhubungan cahaya. Lilin apa gitu kan. Oke. Ada yang bertanya? Ada hubungan. Luar biasa sebenarnya kalau kita kembali kepada karya-karya orang dulu ya, pantun, gurindam, talibun, karmina, yaitu ada dasar-dasar menulis puisi sebenarnya. Kalau kita kuat di karmina ini, maka kita kuat juga nulis pantun, ya. Karena di sini hanya 2 baris, bagaimana kita memanfaatkan 2 baris ini menjadi sebuah karya yang berkualitas. Itu bukan mudah ya, bukan mudah ya. Perlu ketajaman pikiran, perlu perenungan, perlu pemilihan kata-kata ya. Seorang penulis harus memiliki banyak pilihan kata. Banyak kamus apa? Dimikir. Perbedaan kata-kata ya.
Kadang mau make dia ya. Tapi enggak kadang mau tidur di luar. Oke, ada yang bertanya? Kalau tidak ada kita tutup deh. Assalamualaikum Bang. Oh ya, mana Bang Sam tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tadi suara saya nggak masuk Bang. Nggak masuk. Udah teriak-teriak saya. Oh iya, nggak kedengaran memang. Udah teriak-teriak. Masukkanlah. Nah, sekarang baru masuk. Lanjutkan, Bang Sam. Pak Sam. Iya. Aduh, mohon maaf ya Bang ya. Ya, tadi terakhir Aduh, luar masalah biasa ini. original Carmina. Iya. Plagiator tentang Carmina yang ada ya. Jangan menggunakan Iya. Carmina yang udah ada. Lanjutkan, silakan. Bagus sekali kalau seandainya bisa kita hindari untuk tidak melakukan atau mengambil Carmina yang ada di internet lah ya gitu. Kalau bisa usahakan jangan. Modifikasi atau buatlah sendiri secara kreatif dengan memilih kata-kata yang bagus lah, yang cocok dengan rima yang ingin kita munculkan. Saya pikir untuk bisa menemukan diksi yang baik itu bisa kita gunakan kamus, saya kira. Jadi cari di kamus, dan itu saya yakin kamus digital juga sudah bisa kita pakai kok, kamus digital gitu. Nah itu saran saya begitu. Lalu yang terkait dengan bionarasi nih Bang ya, ini kita seringkali sebagai panitia itu merasa kesulitan ya ketika kita minta teman-teman untuk membuat riwayat hidup. Padahal sudah kita minta dengan batasan cukuplah 6 baris ya atau 7 baris begitu. Tapi kadang-kadang ditulis 1 halaman. Nah itu yang menyulitkan nanti editornya itu ya, karena mana bagian yang akan dibuang dan mana bagian yang akan diambil. Bagusnya teman-teman sendirilah yang menentukan mana yang dibuang dan mana yang diambil begitu. Jadi pilih saja mana yang kira-kira bagus untuk ditampilkan. Coba teman-teman baca ya, kalau seandainya ada tulisan di surat kabar, dikatakanlah artikel ya yang kita baca di surat kabar, kan ada penulisnya. Itu jangankan 6 baris, 1 baris saja juga kadang-kadang sudah lebih dari cukup. Misalnya Dato Sri Asrijan Nur, ya, penulis dan pembaca puisi multimedia. Udah dua kata itu saja orang sudah tahu gitu. Sudah mewakili gitu. Samukhtar, pengajar atau dosen di Universitas Negeri Jakarta, atau penyair dan dosen di Universitas Negeri Jakarta. Sudah, hanya dengan 1 informasi atau 2 informasi atau 3 informasi sudah mewakili. Itu kalau ditulisan di surat kabar ya. Nah ini Bang Asnur masih memberi ruang ya pada teman-teman semuanya untuk mempersilahkan menyebutkan data pribadi itu dengan 6 baris. Luar biasa banyak itu 6 baris itu. Ya. Nama ya. Tanggal lahir nggak usah lah. Kalau mau sebut bolehlah umur. Nama, umur boleh. Terus jabatan sekarang atau apa pekerjaan sekarang? Guru SMP 5 Tanjung Jabung misalnya. Atau guru SMP 6 Sukabumi, menulis 3 buku puisi tunggal, ya. Kalau mau sebutkan judulnya, sebutkan judulnya, ya. Siapa, judulnya apa begitu. Ya, kalau mau diberikan tahun terbit, udah tahun terbit.
Jadi ada 3 buku puisi tunggal, ya, judulnya dan tahun terbit. Oke, judul puisinya Menara di Atas Langit, dalam kurung 2021 misalnya. Nah itu 3 puisi. Terus apa lagi yang mau ditampilkan? Oh, pernah menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, sebutkan tadi, jangan kalau memang bukan guru ya kepala sekolah berarti. Kepala sekolah ini gitu. Nah, kemudian apalagi yang kira-kira mau dianggap paling orang wajib tahu? Apa misalnya? Pernah menjadi guru berprestasi. Mungkin ya guru berprestasi nasional tahun 2015. Guru berprestasi nasional tahun 2019 misalnya. Nah, mungkin itu penting diketahui oleh orang misalnya karena prestasi besar. Tapi yang bagus ya karena ini terkait dengan penulisan, bagusnya yang dimunculkan adalah hal-hal yang berhubungan dengan karya atau yang berhubungan dengan kebiasaan menulis, ya. Misalnya anggota literasi atau anggota HISKI atau anggota komunitas literasi Betawi atau anggota Perwas, ya, itu mungkin bagus juga ya karena itu kaitan dengan tradisi literasi yang Bapak dan Ibu ikuti, sehingga nggak banyak-banyak 6 baris, ya paling banyak 7 baris gitu. Itu sudah memadai untuk diketahui oleh orang lain. Jadi tadi betul ya yang dikatakan oleh Datuk Sri Ashijan Nur, nggak usahlah disebut anaknya berapa, terus anaknya kuliah di mana, terus sendiri juga pernah kuliah S1, S2, S3 di mana, nggak usah lah, ya. Nah itu jadi yang paling penting dari bionarasi. Saya kira begitu ya Bang Asnur. Ya betul ya. Oke. Nah, Oke. jadi ini sambil menolong panitia ya atau admin di kepanitiaan, tidak terlalu bekerja keras untuk meringkas bionarasi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Saya kira dari saya itu tambahannya, Bang. Makasih. Oke, terima kasih Pak Sam. Ya, ini perlu ya, karena sampai hari ini pun masih banyak yang salah. Kadang-kadang bertanya lagi, Pak, Bang, apakah bionerasi saya sudah cukup? Ada yang dia kadang tidak percaya diri, gitu ya. Jadi bionerasi itu penting, jadi nggak suka-suka hati kita ya. Kadang-kadang ngasih 1 halaman itu, ya. Jadi kalau disuruh buat 6 baris, buatlah 6 baris. Kalau bisa kurang sedikit dari 6 baris daripada lebih, ya. Nggak perlu di banyak. Jadi kemampuan membuat bionarasi itu cerminan dari seorang penulis, ya. Kalau dia biasa nulis, dia udah biasa membuat bionarasi. Kadang-kadang ya seperti kami penyair ya acara-acara tingkat nasional apa, karena disuruh cuma 2 baris tuh membuat bionarasi apa bionarasinya, ya. Seperti tadi itu Asrizal Nur, penyair, penggerak seni misalnya, cukup itu aja. Nah, jadi kalau orang ingin tahu banyak, dia tinggal buka Google tuh. Kalau dia orang terkenal, sudah ada tuh. Kecuali membuat bionarasi untuk buku sendiri ya. Silakan, panjang-panjang ya. Tapi itu pun jangan terlalu bertele-tele ya. Menyebutkan Asrizal Nur dilahirkan di sini, di Pekanbaru, di waktu senja, temaram, langit apa kan. Ibunya begini-begini, enggak perlu. Emang buat cerpen. Nah, itu kadang-kadang masih banyak, kan? Saya adalah seorang guru yang ditakdirkan, kan, dari seorang orang tua Haji ini, Haji Sakur dan Ibu Hajah ini, ya. Nah, nggak perlu disebut-sebut gitu untuk bionarasi yang bersama-sama dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, gitu ya. Oke, ada lagi evaluasi. Nanti teknik menulis Carmina, jangan pakai huruf besar semua ya.
Jangan juga huruf besar kecil. Ini kadang-kadang di baris pertama di depan pakai huruf besar, tengah baris besar. Huruf besarnya cuma di depan dan di baris pertama dan di depan di baris kedua. Kecuali menunjukkan kata tempat, nama orang, gitu. Nama Allah dan sebagainya itu ya. Yang lain yang besar cuma di depan saja. Baris pertama dan baris akhir. Nama tempat bagaimana Pak Nur? Ya, nama tempat Medan ya huruf apa-apa huruf besar. Ya, dengan huruf kecil gitu ya. Nah, ini dibuatnya huruf besar semuanya. Dan jangan juga mengirim file nanti dalam bentuk PDF. Kasihan tuh tukang editornya dalam bentuk Word ya. Jadi ikut itu Word tuh. Nanti ketika lolos, di grup lolos itu ada aturannya. Kirim dalam bentuk ini. Itu tentu ya. Dan kalau kita disiplin, kerjanya enak tuh. Ya. Nah, itu. Ini kelemahan. Ada lagi kelemahan kita yang paling berat ini. Malas membaca. Paling malas baca tuh. Ya, sudah dikasih materi, nggak dibacanya tuh materi. Ya, itu kan. Nah, untung di Perwas ini kita dampingin yang sabar gitu ya. Nah, kalau ikut program-program lain nggak bisa tuh. Kirim naskah nggak masuk nominasi tersingkir tuh. Masuk tong gitu. Atau dimuatnya apa yang ada. Salah ya salah dimuat. Akhirnya karya jadi nggak bagus. Kalau di Perwas tidak. Kita dampingin, kita kasih tahu salahnya. Nah, ya. Itu sehingga karya yang masuk nanti adalah karya yang bagus gitu ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, yakin nggak ada nih? Coba. Materinya dikirim nanti, Bang. Ya, materi itu selalu dikirim di grup ya. Materi ini Bu juga yang saya sampaikan juga ada di grup. Nanti ada videonya ya. Ada di videonya. Ya, diputar lagi videonya di YouTube. Ya, makasih, Bang. Ya, materi tertulis juga ya. Ya. Materi yang lalu juga ada di grup ya. Ada 2 materi. 1 materi dari saya, 1 materi dari Pak Muhammad Nasir. Ya. Hari ini materi kita tentang pembuatan sampiran dan isi. Karena di situ letak kelemahan-kelemahan kawan-kawan membuat sampiran isi dan membuat generasi serta menjauhi menciptakan karya jauh dari karya orang lain yang menceplak ya. Nah, nanti ketahuan tuh. Tiba-tiba ada pula kalimatnya kura-kura dalam perahu. Ketahuan sudah dipakai orang kura-kura dalam perahu. Ya. Gitu. Ada juga tuh dia kepingin pakai kura-kura dalam perahu ini digantinya. Ya. Nah, dibuatnya di situ kura-kura dalam kain. Mana ada kura-kura dalam kain? Jadi isinya karena pura-pura belum kawin gitu. Jadi nggak ada, jadi nggak logis kura-kura dalam kain. Karena di bawahnya ada kata kawin, pura-pura belum kawin. Buatnya kura-kura dalam kain. Nggak logis itu. Jadi harus logis. Kalau kura-kura dalam perahu ya logis karena kura-kura itu berada di sekitar laut yang ya. Oke, saya kira itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita foto bersama. Putri. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita foto ya, buka videonya semua ya. Video. Untuk di on cam nih, Bapak Ibu. Buka videonya Tuti Marzlina, Ibu Evelia, buka videonya. Heronilda, Eka. Oke, Bu Dasmainil, Bu Karlina, Ikhlas, sudah buka. Lukman Hidayat, Francisca Willy, sudah oke buka. Silakan foto Put. Oke, baik Bapak Ibu, ada 2 slide ya. 3, 2, 1. Oke, baik, satu lagi.
Silakan untuk senyum. 1, 2, 3. Coba. Oke, sudah. Oke, sampai jumpa kita di WhatsApp untuk menulis Carmina. Oke, Pak Ahmad Ghazairi, kawan-kawan semua, Bang Sam, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu berkah. Maaf Bang ya, maaf banget. Maaf. Ini kamu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu, foto. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Umi pamit ya Bang. Hehehe.